Halo adik-adik semua, Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini berjumpa dengan saya, Kakak Putri dan Bu Yosi dalam ibadah minggu ini. Walaupun minggu hari ini ibadah kita masih online ya adik-adik semua, kita harus tetap semangat. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik sehat semuanya? Pasti sehat. Adik-adik bergembira? Pasti bergembira. Nah, untuk menyemangati ibadah pada pagi hari ini, ayo adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bersukaria ya adik-adik. Nah, sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita datang ke Tuhan Yesus dengan kita berdoa. Ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur senantiasa atas berkat, rahmat, dan kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami hingga saat ini. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun ibadah sekolah minggu ini kami lakukan secara online Bapak. Tapi kiranya Tuhan berkati masing-masing kami, kiranya Kau tuntun kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu kami dengan baik. Berikanlah kami sukacita Tuhan yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk semakin kita semangat di ibadah kali ini, kita mau menyanyikan lagu. Adik-adik tahu nggak lagunya Oh Sukacitaku? Nah, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan bersama-sama dengan gerakan. Ikuti ya gerakannya kakak ya. Judulnya lagunya Oh Sukacitaku. Ayo, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku
sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Nah, melalui lagu ini adik-adik disuruh Tuhan Yesus apa? Untuk selalu bersuka cita, selalu bergembira, ya kan? Nah, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan ya adik-adik semua. Tapi sebelumnya kita mau pengakuan iman rasuli. Tadi adik-adik masih posisi berdiri ya. Nah, kita sama-sama mau pengakuan iman rasuli. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik semua. Disiapkan Alkitabnya, nanti dibuka. Nah, nanti untuk firman Tuhan akan dipimpin oleh Bu Didi. Kepada Ibu Didi kami persilahkan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Tentu saja baik-baik saja dan luar biasa. Nah, kita tadi sudah diajak untuk bersuka cita dengan Mbak Putri dan juga Bu Yosi. Kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu dan terlebih lagi kita menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh Tuhan menerima firman ini, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir firman ini Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya dan Engkau senantiasa yang akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, mari kita buka firman kita pada pagi hari ini di dalam Markus 7, ayat yang pertama sampai dengan 23. Wah, terlalu panjang ya. Nah, untuk anak-anak yang sudah menginjak pratama dan madya, nanti sehabis kita ibadah boleh membacanya sendiri ya di rumah masing-masing. Untuk yang balita, minta bantuan mama dan papa untuk membacakannya. Tetapi pada pagi hari ini, Bu Didi akan ambil di dalam Markus 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Bu Didi bacakan ya.
percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, adik-adik tadi memperhatikan apa enggak ya? Baju apa sih yang dipakai oleh Kak Putri dan Bu Yosi dan sekarang Bu Didi? Iya. Memakai apa? Motif batik. Nah, apa sih batik itu Bu Didi? Batik itu dibuat pada zaman nenek moyang kita dulu. Mereka menulis atau menggambar ke kain yang sangat lebar. Terus diproses secara unik dan khas. Dari menggambar ini menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini dilakukan secara turun-temurun. Dan disebut juga yaitu tradisi. Dan saat ini kita kenal yaitu budaya. Iya, batik adalah salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Sama saat ini tahun gereja kita memasuki pada bulan budaya. Nah, apa sih Bu Didi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Di dalam Markus 7 ayat yang pertama sampai ke 23 tadi ada beberapa tokoh di dalam bacaan tadi ya. Bu Didi akan tunjukkan siapa saja, yaitu ada Tuhan Yesus. Ya, terus ada siapa lagi? Ini siapa ya ini? Ahli Taurat dan Farisi. Nah, ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan juga ada tadi siapa? Tuhan Yesus. Nah, terus ada siapa lagi ya? Murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ini Bu Didi punya gambar anak-anak yang sedang makan. Mungkin kalian juga pernah makan ya, seperti ini ya. Lah, iya. Kenapa ya ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini jauh-jauh mengikuti Tuhan Yesus dari Yerusalem? Wih, ternyata mereka mau menyelidiki apa sih kesalahan daripada Tuhan Yesus. Yuk kita baca bersama-sama di ayat yang ke-5. Di sana orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, mengapa murid-murid tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan najis? Nah, karena mereka melihat waktu murid-murid Tuhan Yesus mau makan, mereka tidak mencuci tangan. Ya, apalagi sekarang ya, pada masa pandemi ini selalu dianjurkan protokol kesehatan untuk mencuci tangan. Kemana-mana kita harus mencuci tangan. Ya, nah anak-anak, tetapi Tuhan Yesus di sini kurang setuju ya. Bukan itu permasalahannya. Mereka menomorsatukan yang namanya tradisi mencuci tangan. Tetapi mereka lupa akan perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan. Yaitu apa? Lebih baik mana kita makan mencuci tangan, tetapi kita lupa untuk berdoa. Padahal Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nah,
Ayo anak-anak, kita diberikan hikmat kepada Tuhan, diberikan kepintaran, kepandaian untuk memilih hal yang baik dan yang buruk. Ya, kita pakai ya. Apakah ini seturut dengan kehendak Tuhan atau hanya kita mengerjakan ajaran daripada manusia, yaitu ajaran dari nenek moyang kita. Ya, kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan. Dan memang baik mencuci tangan itu untuk menjaga kebersihan, tetapi jangan lupakan untuk berdoa. Yang kedua, berziarah. Wah, ini anak-anak kadang ketika orang yang kita sayangi meninggal, kita diharuskan untuk ke tanah makam, mengantar orang yang kita kasihi. Itu baik. Tetapi kalau itu kita lakukan pada waktu-waktu hari-hari tertentu, seperti kalau hari keramatnya kita orang Jawa itu apa? Jumat Kliwon, ya, Kemis Legi, itu yang tidak baik. Nah, apalagi kita berdoa di tanah makam ya, Mbah, kayak ono aku rezeki. Waduh, itu yang sangat-sangat keliru. Karena yang memberi kita berkat, sang sumber berkat adalah Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga apa? Budaya yang harus kita jaga, tetapi tidak menyimpang dari perintah Tuhan, yaitu menghormati orang tua. Dengan kita sudah melakukan menghormati orang tua itu, kita sudah melakukan firman Tuhan. Di mana ayatnya? Yuk kita baca bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberikan hikmat kepada Tuhan. Kita bisa membedakan mana adat istiadat yang perlu kita tinggalkan dan mana yang terlebih dahulu kita melakukan, yaitu melakukan perintah Tuhan. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang boleh kita pelajari. Di dalam ayat bacaan tadi ada satu ayat hafalan, yaitu di dalam 1 Korintus 10 23a. Dibacakan ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Seperti firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Segala sesuatu memang diperbolehkan, itu adalah hal yang benar, tetapi terlebih dahulu kita harus mengedepankan, mengutamakan perintah Tuhan. Yuk, aktivitas apa Bu Didi yang pagi hari ini boleh kita lakukan? Tadi kita berbicara tentang mencuci tangan. Mari kita membuat tangan doa, ya. Saya yakin kreasi kalian lebih bagus daripada yang Bu Didi bikin. Kita akan meminta hikmat kepada Tuhan untuk berdoa dan diingat bahwa apapun firman Tuhan harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, bagaimana Bu Didi caranya? Kita sediakan kertas HVS ya, atau kertas lipat ukuran besar. Nah, seperti ini. Kertas HVS, kita siapkan gunting dan juga spidol.
kita lipat menjadi sebuah buku. Nah, seperti ini. Setelah itu, ya kita mencetak tangan kita sendiri-sendiri. Kita cetak, kita gambar seperti ini. Lalu kita cetak, lalu kita gunting. Dan setelah itu kita buka, kita boleh berkreasi sesuka hati anak-anak. Boleh memberikan gambar bintang-bintang, bunga-bunga. Ya, saya yakin kalian akan lebih bagus dari ini. Dan kita akan menuliskan ayat hafalan di tengah-tengahnya. Ya. Semangat ya anak-anak, untuk kita boleh tetap belajar di rumah, beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa syafaat untuk bangsa, untuk teman-teman kita, untuk Bapak Guru kita, dan juga untuk gereja kita. Ayo sikap doa, tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mampukan kami untuk senantiasa berharap, berserah, dan senantiasa Engkau berikan hikmat kepada kami untuk boleh belajar mana yang seturut dengan kehendak Tuhan atau kami hanya menuruti ajaran daripada manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pamong-pamong, pandu puji, dan juga Tuhan Engkau memberkati semua Pak Majelis dan penatua dan diaken. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Pendeta Rudi yang senantiasa Tuhan membimbing kami untuk kami lebih dan lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau jamah mereka, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru di sekolah maupun mama, papa kami yang senantiasa membimbing dan mengajar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau memberikan Tuhan kesabaran dan kekuatan kepada mereka untuk boleh mendidik kami. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Biarlah kiranya hari semakin hari Engkau boleh bekerja dan semakin Tuhan bertambah-tambah jiwa-jiwa yang kami menangkan melalui gereja kami GKJW Singosari yang terkasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati pemerintah yang ada dari yang terendah sampai yang teratas ya Tuhan, yaitu Bapak Jokowi Dodo sebagai presiden kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk mengenyampingkan Tuhan pribadi kepentingan mereka di atas kepentingan bangsa dan rakyatnya. Kiranya Engkau memberkati roh kedamaian di bumi kami ini ya Tuhan, bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau juga senantiasa akan melewatkan pandemi corona ini Tuhan, sehingga kami boleh lagi beraktivitas Tuhan, untuk kami boleh bertatap muka dengan para guru kami, dengan teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa yang boleh kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Nah, anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan tak lupa juga gunakan masker jika kalian benar-benar mau keluar rumah. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang sudah disampaikan oleh Bu Didi. Kiranya semoga firman Tuhan yang kita dengar tadi dapat berguna ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik siapkan ya persembahannya sambil kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Saatnya, tadi kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan kita mau berdoa untuk doa penutup, karena ibadah kita sebentar lagi sudah selesai. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan saat ini. Kami berterima kasih kepadamu, Engkau masih memberkati kami Tuhan untuk kami bisa bersama-sama beribadah di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, tadi sebentar kami sudah memberikan sedikit persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya persembahan yang sedikit ini Tuhan dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang nanti akan mengelolanya. Tuhan Yesus, tak lupa Tuhan, kami berdoa sebentar lagi ibadah kami akan usai. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati masing-masing dari kami Tuhan. Kalau jika sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau sertai, berkati kami Tuhan. Dan berikanlah kami Tuhan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh gembira Tuhan, yang asalnya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita sudah di penghujung ibadah. Ibadah kita sudah selesai. Nah, semoga adik-adik selalu bergembira, semoga adik-adik selalu sehat di rumah, dan kita akan bertemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Terima kasih. Dadah, shalom.